Selamat pagi anak-anak kelas 9. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Jangan lupa bahagia. Kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran IPS kelas 9. Tentunya tetap bersyukur kepada Tuhan di pagi yang cukup cerah ini kita masih bisa melakukan pembelajaran secara online atau daring. Bu Ika juga berharap kalian dan keluarga di rumah dalam kondisi sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran berikutnya, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Ika akan melanjutkan materi sebelumnya. Tetapi Bu Ika mengingatkan kembali, mari kita patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kitalah yang bisa memutuskan mata rantai persebaran COVID-19 jika kita mematuhi protokol kesehatan. Tetap stay at home, belajar dari rumah, jangan pernah mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Baik, materi kita kali ini dinamika penduduk Afrika. Apa yang ada di benak kalian tentang benua Afrika, anak-anak? Baik. Benua Afrika itu merupakan salah satu dari deretan 5 benua yang ada di dunia. Yang ada di benak kalian, Bu Ika yakin adalah misalnya apa? Iya, betul. Gurun Sahara, bisa juga Sungai Nil, kemudian warna kulitnya hitam, Bu. Betul. Itu merupakan salah satu ciri khas yang ada di benak kalian tanpa harus kalian membaca. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa saja tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Sin Karolus Kota Bengkulu. Selamat bertemu kembali di pagi yang cukup cerah ini. Pertama dan utama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa menjalani proses belajar mengajar secara online atau daring. Pagi hari ini bertemu kembali dengan Bu Ika dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan belajar kembali mengenai dinamika penduduk di benua Afrika. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, di tengah COVID-19 ini, Bu Ika berharap kalian tetap bisa belajar dengan baik, apalagi kalian sudah kelas 9. Persiapkan diri kalian untuk ujian nasional nanti, apapun itu bentuknya, kita wajib bersyukur dan kita laksanakan dengan baik. Baik, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, dinamika penduduk Afrika. Untuk komitmen pembelajaran, Bu Ika minta kepada kalian untuk tetap membuka PowerPoint ini, membaca. Kemudian Ibu akan masuk ke tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran dinamika penduduk negara-negara di benua Afrika, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah di sini kalian harus bisa menjelaskan dinamika penduduk Afrika. Kemudian bisa mendeskripsikan penduduk benua Afrika, mendeskripsikan komposisi penduduk benua Afrika, serta mendeskripsikan bagaimana pertumbuhan dan kualitas penduduk benua Afrika. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi karakteristik benua Afrika, kalian boleh menyimak video sederhana seperti apa negara Afrika. Tentunya kalian sangat paham bagaimana kondisi negara Afrika. Kalian sempat berpikir bahwa yang ada di benak kalian, benua Afrika itu penduduknya berkulit, memiliki warna kulit hitam. Memang betul anak-anak. Tapi di benua Afrika juga terdapat diskriminasi yang sangat baik dalam arti bahwa tidak ada perbedaan warna kulit di belahan bumi manapun termasuk benua Afrika.
Ada 5 negara paling miskin di dunia ini yang berada di wilayah benua Afrika. Kemampuan sumber daya manusia di bawah rata-rata menjadi penyebab utama negara tersebut sulit untuk berkembang. Ketidakstabilan politik dan intensitas korupsi serta konflik juga menjadi penyebab bertambah buruknya masalah kemiskinan di negara tersebut. Benua Afrika memang memiliki banyak sekali permasalahan, mulai dari zaman perbudakan, korupsi besar-besaran, dan peperangan yang belum selesai hingga sekarang. Berikut ini 5 negara paling miskin di dunia dari benua Afrika menurut versi kami. Republik Afrika Tengah. Negara termiskin di dunia pertama adalah Republik Afrika Tengah. Jumlah penduduk negara ini hanya 4 juta jiwa. Kekerasan sektarian membuat ekonomi negara sulit untuk berkembang dan maju. Tata kelola pemerintah yang berantakan dan korupsi para pejabat membuat keadaan semakin kacau. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan negara termiskin urutan kedua di dunia. Negara ini terletak di Afrika Tengah, berpenduduk 67 juta jiwa, dengan nilai pendapatan kecil sekali. Ekonomi di negara ini tidak bisa tumbuh karena terlalu banyak konflik horizontal. Malawi. Malawi merupakan negara termiskin nomor 3 di dunia. Negara ini terletak di Afrika Selatan dengan pendapatan GDP atau PDB sangat sedikit. Ekonomi negara ini mulai meningkat, namun tingginya inflasi dan ketergantungan pembiayaan donor menjadi sebab menghambatnya perkembangan dan kemajuan negara ini. Liberia. Negara Liberia masuk sebagai negara termiskin nomor 4 di dunia. Memiliki penduduk sebesar 4 juta jiwa, terletak di pesisir barat Afrika. Untuk nilai GDP atau PDB sangat minim sekali. Kemiskinan Liberia terjadi karena perang saudara, korupsi merajalela, dan pendidikan sama sekali tidak ada di negara ini, sehingga penduduknya buta huruf. Burundi. Negara termiskin yang kelima adalah Burundi. Memiliki penduduk 10 juta jiwa, negara ini terletak di Afrika Tengah. Penyebab kemiskinan terjadi karena ketidakstabilan pemerintah yang berkuasa dan korupsi yang merajalela. Program pembangunan juga sangat minim, sehingga Burundi menjadi negara yang sangat miskin. Benua Afrika merupakan benua yang masih jauh dari peradaban modern sekarang ini. Banyak negara-negara yang ada di Afrika menjadi negara-negara termiskin di dunia. 5 negara paling miskin tersebut masih berjuang dan penduduknya masih berharap bahwa negara mereka bisa segera maju dan berkembang. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang Bu Ika tayangkan, Bu Ika berharap kalian tentu semakin memahami bagaimana kondisi benua Afrika. Afrika itu merupakan salah satu benua hitam. Mengapa disebut benua hitam? Karena sebagian besar penduduknya suku bangsa aslinya adalah Negro. Pertanian merupakan sumber orientasi kehidupan sehari-hari. Sistem keluarga sangat diperhatikan. Angka kelahiran yang sangat tinggi. Persebaran penduduknya pun tidak merata. Laju pertumbuhan penduduk 2,5%. Benua Afrika mendapat julukan benua hitam seperti di awal tadi Bu Ika mengatakan bertanya kepada kalian apa saja yang ada di benak kalian tentang benua Afrika. Kalian ada yang menjawab Sungai Nil, Gurun Sahara, ada juga yang mengatakan bahwa warna kulitnya hitam. Betul, benua Afrika itu mayoritas memang suku bangsa Negro. Nanti di pembelajaran berikutnya kalian akan semakin memahami. Untuk di benua Afrika sendiri, angka kematian jauh di bawah angka kelahiran ya. Nanti kalian akan bisa membaca lebih lanjut di buku paket kalian di halaman 68 sampai dengan halaman 72. Bangsa Afrika dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu. Apa sih Bu perbedaannya Negro Sudan dan Negro Bantu? Baik, Bu Ika akan menjelaskan satu persatu nanti di slide berikutnya.
Ciri-ciri atau karakteristik Negro Sudan. Kedua suku bangsa ini sebenarnya hampir sama, baik antara ciri-ciri Negro Sudan maupun ciri-ciri Negro Bantu. Ciri-ciri Negro Sudan berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting. Sementara ciri-ciri Negro Bantu, kulit lebih terang, bibir tebal, rambut keriting. Jadi yang membedakan secara signifikan antara bangsa Negro Sudan dan bangsa Negro Bantu adalah pada jenis kulit, warna kulit tepatnya. Ibu lanjutkan, di benua Afrika ada 4 kelompok besar penduduk Afrika. Yang pertama ras Negro, yang kedua ras Kaukasoid keturunan Arab, yang ketiga ras Kaukasoid keturunan Eropa, dan yang keempat suku pribumi. Ras Negro ini sendiri mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Ras Negro merupakan penduduk mayoritas. Banyak suku bangsa yang mendiami atau yang berada di dalam ras Negro. Misalnya suku bangsa Masai, suku bangsa Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Mayoritas ya anak-anak untuk ras Negro. Kemudian yang kedua, ras Kaukasoid keturunan Arab itu mendiami Afrika Utara di sepanjang pantai Laut Tengah. Di situ ada 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Sementara ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Asia Selatan. Yang terakhir suku pribumi. Suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo. Kemudian ada suku Busman atau Basman di Gurun Kalahari. Ya. Kemudian seperti halnya benua Asia, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Keragaman tidak hanya terlihat antar negara dalam suatu negara. Misalnya bersamaan dengan masuknya imigran dari Arab, budaya Afrika kemudian berkembang. Demikian halnya masuknya budaya Eropa. Bu Ika lanjutkan dengan banyaknya keragaman bahasa yang sangat tinggi di benua Afrika. Namun terdapat bahasa utama yang digunakan di Afrika, yaitu bahasa apa saja anak-anak? Iya betul, yaitu bahasa Arab, Sahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa di benua Afrika itu mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Sama dengan di Indonesia ya anak-anak, keragaman etnik budaya suatu negara atau daerah itu akan menjadi ciri khas dengan adanya banyak bahasa atau budaya. Dari jumlah yang besar itu kemudian dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama Afroasiatika. Afroasiatika meliputi Afrika bagian utara. Nilo-Saharan yang kedua mencakupi wilayah tengah dan Afrika Timur. Kongo Sahara itu mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Yang terakhir Khoisan mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Kemudian Bu Ika juga akan menjelaskan bagaimana jumlah penduduk Asia Afrika menurut data pada tahun 2015 terakhir. Penduduk Afrika mencapai 1.171.000 juta jiwa. Kemudian sebelumnya tahun 2005 hanya berjumlah 906.000 jiwa. Baik anak-anak, untuk dinamika penduduk benua Afrika, Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, nanti bisa lewat chat pribadi atau WhatsApp dengan Bu Ika. Untuk tugas nanti menyusul berupa kuis atau kuisis. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya. Kalian sudah mendengarkan, membaca materi ini dengan baik.
Tugas akan segera Ibu susulkan. Batas pengumpulan hari ini pukul 13.00 atau jam 1 siang. Terima kasih banyak anak-anak kelas 9, tetap semangat, semakin rajin belajar karena ujian semakin dekat. Jangan pernah mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita berdoa bersama, segera berakhir, kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, belajar tatap muka secara langsung di SMP Sin Carolus Kota Bengkulu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, Bu Ika akan mengucapkan salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.